Ya, Rifadil dan juga Indi, memang sidang ke-18 kasus dugaan penodaan agama ini akan beragendakan pembacaan tuntutan. Untuk melihat seperti apa nanti sikap dari penasihat hukum, memang saat ini sudah bersama saya salah satu dari penasihat hukum Pak Basuki, yaitu Ibu Vivi Leti Indra, yang juga merupakan adik dari Pak Ahok sendiri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, bicara untuk sidang tuntutan hari ini, artinya kesimpulan dari jaksa penuntut umum atas dakwaannya telah menghadirkan saksi maupun ahli. Apa tanggapan dari PH sendiri dalam agenda pada hari ini, Bu? Ya, kita basically melihat di dalam persidangan bahwa dari awal saksi-saksi pelapornya itu kan semua adalah orang-orang yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung. Bahkan orang-orang di Pulau Seribu tidak ada satupun yang menjadi orang yang melaporkan kasus ini. Pada waktu Pak BTP memberikan pidatonya di Kepulauan Seribu juga hadirkan semua teman-teman wartawan, dan itu juga semua disiarkan secara langsung. Tidak ada yang protes, tidak ada yang marah. Masyarakat di Pulau Seribu pun sampai hari ini tidak ada yang marah, tidak ada yang protes. Bahkan mereka semua menjadi saksi kita, dan kita waktu pemeriksaan sidang itu justru membuktikan bahwa Pak Ahok sama sekali tidak menista agama dan sama sekali tidak menghina ulama. Dan itu terbukti semua di dalam persidangan. Karena itu kami sungguh dari pihak PH berharap bahwa JPU berani menuntut bebas, karena saya rasa itu juga sudah menjadi kewajiban bahwa sebetulnya JPU, PH maupun hakim itu kita membuat terang satu kasus dan kita harus mengedepankan keadilan dan kebenaran. Baik, bicara soal pasal yang didakwakan oleh JPU sendiri ini, Bu, ada pasal 156 dan 156A KUHP, masing-masing ancaman hukuman penjara ini maksimal 4 dan 5 tahun. Apakah apa yang diharapkan oleh pihak PH sendiri terhadap pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh JPU pada hari ini? Seperti yang saya katakan, dari hasil sidang, dari saksi ahli, saksi fakta, semua membuktikan bahwa Pak Ahok tidak menista agama dan tidak melakukan sedikit pun apa itu ada kebencian, olok-olok, penghinaan, sama sekali tidak ada. Jadi para ahli pidana pun sudah memberitahu kita, bahkan dari gelar perkara pun, bahwa 9 ahli pidana, 6 menyatakan tidak ada pidananya, cuma 3 yang bilang 6 dari 3 gitu. Dan saksi agama pun kita sudah mendengar sama-sama di sidang bahwa ini tidak ada penistaan, tidak ada penghinaan. Jadi kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada, kalau kita mengikuti sidang dari awal sampai akhir, ini jelas-jelas dipolitisasi. Jelas-jelas Pak Ahok adalah korban yang dijolimi dan difitnah. Dan sudah sepantas dan seadilnya kalau JPU berani menuntut bebas. Bu Vivi, ini juga marak sekali isu yang beredar di awak media pada hari ini bahwa nampaknya dari jaksa penuntut umum akan mengajukan penundaan begitu, Bu. Apakah pihak PH menerima atas penundaan atau mungkin pengajuan yang nanti akan diajukan oleh pihak JPU? Yang jelas PH menerima panggilan untuk hadir sidang hari ini. Jadi kita tidak tahu, kita sih siap saja karena ini kan bukan keputusan PH, ini adalah keputusan hakim ya. Dan kita juga tidak tahu apakah hari ini akan terjadi penundaan, apakah akan dibacakan dakwaannya, tuntutan jaksa, maksud saya tuntutan jaksa hari ini. Iya. Ibu Vivi Leti, terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya. Arif Fadil dan juga Indi, saat ini memang pintu dari auditorium Kementerian Pertanian sudah ditutup oleh aparat kepolisian. Artinya saat ini ruang persidangan pun sudah full, baik itu dari masa pro Ahok yang disiapkan 30 orang untuk kursi di dalam ruang persidangan maupun masa kontra Ahok dan juga para penodaan agama ini. Dan saat ini menjelang pukul 9, sekitar setengah jam lagi, sidang ke-18 kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh calon petahana Basuki Cahayapurnama akan kembali digelar di auditorium Kementerian Pertanian. Arif Fadil dan juga Indi. Cynthia, kalau saya melihat flow pemeriksaan tadi begitu ya, ini para pengunjung sidang datang masuk ke metal detector, kemudian menyerahkan tasnya, diperiksa, digeledah. Bahkan tadi saya melihat ada salah seorang pengunjung yang jasnya itu dibuka, digoyang-goyang begitu. Sampai
tampaknya pemeriksaan sangat teliti untuk pagi ini. Apakah ini berlangsung setiap saat sidang atau baru hari ini, Cynthia? Baik, Ya, nanti kita akan bincang lagi dengan Cynthia Ray. Baik, Pak Syar, rekan kami tadi, karena kami di lapangan begitu, ada saja pasti informasi-informasi yang diperoleh, begitu ya. Meskipun belum dari sumber yang istilahnya A1 gitu ya. Nah ini belum siap, belum rampung dalam pemberkasan tuntutan. Maksudnya apa ya Pak Syar? Ya tentu belum jadilah. Belum siap artinya tuh belum jadi sebagai suatu tuntutan. Mungkin masih meredaksi, ada yang mau utak-atik lagi itu. Tetapi kalau sulit ya Pak ya, merumuskan tuntutan itu sulit berarti ya? Iya, kembali kepada complicated tidaknya kasus ini. Sebetulnya kalau dilihat kasus yang Pak Ahok ini lebih kepada yang non yuridisnya menurut saya. Misalnya? Di situ. Ya mungkin pertimbangan-pertimbangan di luar hukum. Apa aja Tetapi itu, Pak? kalau ya sosial, politik dan yang lainnya lah ya. Kalau persoalan hukumnya kan pasal 156, 105A ini itu relatif simple kalau menurut hemat saya ya. Tinggalkan ini sensitivitasnya yang tinggi itu mungkin yang lebih. Pak, kalau sensitivitas yang tinggi Pak, sosial, politik, budaya. iya, persidangan buat apa dong Pak kalau masih pakai pengaruh luar persidangan gitu? Apa makna dari sebuah persidangan? Ini yang saya maksud tadi kasusnya, bukan pembuatan tuntutannya, bukan pembuatan tuntutannya. Nah, mungkin saja jaksa ingin lebih sempurna tuntutannya. Kita berpositif thinking, tetapi ingin lebih sempurna dengan mempertimbangkan sosial politik tadi begitu? Tidak. Kan itu segi dia, hukumnya. Itu dia. Saya hanya melihat tadi bahwa kasus ini hukumnya itu tidaklah sekompleks yang non hukum. Tetapi di dalam membuat tuntutan ini tadi, mungkin pihak jaksa kalau sekiranya belum siap, dia ingin lebih sempurna, lebih perfect. Nah ini beban buat pihak jaksa. Kita lihat saja nanti tuntutannya. Kalau memang ini ditunda dengan alasan jaksa belum siap, itu berapa jauh, berapa bagus tuntutannya itu nanti. Itu ujiannya di situ. Kalau tidak, masyarakat akan bertanya-tanya. Apakah memang benar karena belum siap secara teknis, atau kenapa? Nah, itu Pak, bisakah jaksa itu pakai kacamata kuda aja begitu Pak? Sesuai dengan hukum, kan menurut Bapak tadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi hukum ini simpel, begitu ya, tapi yang kompleks justru yang di luar hukum. Baik sosial maupun politis begitu. Bisa nggak sih jaksa itu ketika menyusun tuntutan itu tidak mempertimbangkan hal-hal itu? Bukankah lambangnya adalah seorang ratu adil itu tertutup mata begitu kan Pak? Iya, mungkin saja saat sekarang sekiranya nanti, ini belum yakin juga saya, tidak tertutup kemungkinan nanti jaksa sudah siap. Sekiranya belum siap, itu bukan dalam konteks tidak di luar itu tadi. Dia merasa ada lagi yang harus dia dalamin, diperdalam lagi pembuatannya ketika membuat naskah tuntutannya itu, dalam argumentasinya merangkai satu fakta dengan fakta yang lain, sehingga ujungannya nanti dia terbukti atau tidak terbukti. Bisa juga di dalam itu terjadi suatu diskusi. Nah, apalagi kalau penuntutan ini, itu jaksa ini memang bukan ANSI adalah jaksa, tim jaksa itu. Dia harus lagi pergi kepada apakah ini cukup di Kajari atau Kajati atau sampai harus ke Jaksa Agung. Saya nggak tahu persis juga bagaimana mekanisme di dalam. Tapi yang pasti beda dengan hakim. Hakim ini dia adalah independen. Majelis itu yang mutus, dia nggak harus lagi konsul kepada ketua pengadilan. Tapi kalau kejaksaan Pak? Kalau kejaksaan mereka itu dia ada satu kesatuan, dia harus ada didiskusikan lagi dengan atasan. Didiskusikan dengan atasannya sampai level Kejaksaan Agung Pak? Kasus-kasus tertentu tidak tertutup kemungkinan. Nah ini yang saya tidak paham. Yang mana saja yang sampai harus bermuara kepada Kejaksaan Agung, mana yang sampai ke Jati, mana yang cukup di Kejari. Berdasarkan histori peradilan di tanah air, biasanya yang sudah dilakukan